77 tahun lalu, Bung Karno pidato di hadapan Dokuritu Junbi Jiyosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wetyodiningrat. Bicara tentang Pancasila, sebenarnya bicara tentang cinta. Kesadaran pada kekuatan mutlak yang menyelenggarakan alam semesta tanpa dilandasi oleh rasa cinta dan syukur padanya tidak akan sampai pada sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak mudah bicara seperti ini. Beberapa hari yang lalu, saya merasa gagal untuk poin ini. Suatu malam, sendirian di rumah, saya mendengar suara seperti anak kucing. Ternyata suara datang dari garasi rumah saya. Di bawah mobil saya ada anak kucing yang baru lahir. Saya bingung mau saya apakan anak kucing itu. Saya agak geli dan tidak berani memegangnya. Karena itu dari balik jendela kaca, saya intip asal suara. Suara itu berteriak terus dan saya bingung. Kenapa induknya tidak membawanya dan kenapa induknya bisa membawa anaknya itu ke garasi saya? Padahal kucing itu milik tetangga depan rumah, agak menyerong ke kiri. Tetangga saya juga tidak peduli atas apa yang terjadi. Saya sampaikan kepada nenek yang tinggal di rumah tetangga pemilik kucing itu. Tapi dia juga diam saja dan bersikeras bahwa induknya ada di bawah mobil. Selain geli dan jijik, saya bakal kesulitan menggapai anak kucing itu karena sempit sekali posisinya. Antara dinding dan badan mobil kira-kira hanya 20 cm. Tapi hati saya teriris. Sampai ketidakberanian saya ini membuahkan hasil yang menyedihkan. Bayi kucing itu mati dimakan semut. Saya sedih minta ampun dan saya merasa sangat bodoh. Dalam hati saya berteriak pada Tuhan, betapa tidak mudahnya menjadi sepertimu ya Tuhan. Hanya anak kucing saja saya tidak sanggup memberi kasih. Teriak saya dalam hati. Peristiwa ini saya sadari sebagai satu kesempatan bagi saya untuk melatih diri apakah saya bisa mencintai. Karena dalam doa-doa terutama saat Ekaristi saya selalu bilang, Tuhan, buatlah saya bisa mencintaimu. Dan Tuhan menjawab doa saya. Tuhan tentu saja tahu saya tidak akan bisa serta-merta mencintai Dia seperti para kudus dan para martir. Dia memberi saya sarana untuk latihan, tapi saya belum sanggup. Saya sedih, tapi kita tidak semestinya berhenti di situ. Penyesalan semestinya menghasilkan sikap untuk berani merubah menjadi lebih baik, lebih berani, lebih bersemangat dalam berlatih. Saya semakin menyadari bahwa cinta itu bukan kata benda,
cinta itu kata kerja, harus dibuktikan, dipraktikkan. Tidak bisa hanya diucapkan belaka. Kembali ke Pancasila. Kalau sila kedua saja tidak sanggup kita jalankan, mungkin sila ketiga Persatuan Indonesia, dalam hal ini persatuan dengan semesta, juga sulit dijalankan. Kita pasti terseok-seok juga mencintai alam ini, bersatu dengan semesta. Sila keempat, apalagi kelima, menjadi sebuah perjuangan yang bisa jadi sama. Ya, bicara tentang Pancasila, pada dasarnya bicara tentang cinta. Tidak ada sikap mau bekerja sama atau bersatu, keinginan bermusyawarah dan bersikap adil tanpa dilandasi oleh cinta. Dan Tuhan Yesus sudah seringkali bicara, mengingatkan, bahkan meneladani hingga menyerahkan nyawanya bagi kita yang dicintainya. Maka belajarlah menghayati Pancasila, mesti mulai dari diri sendiri, lalu sedikit keluar, yakni hal-hal sekitar kita, baik itu benda mati, makhluk hidup seperti hewan dan tanaman, juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Mustahil saya bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau saya tidak bisa mencintai yang kelihatan, yang hidup bersama kita. Saya juga makin menyadari dan bersyukur bila saatnya ulang tahun tiba, saya masih diberi hidup. Itu artinya saya masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk melatih bagaimana saya harus mencinta. Ya, sepanjang hidup saya seperti sebuah rangkaian latihan terus-menerus untuk mencintai. Tidak ada yang instan di dunia ini bila terkait dengan iman dan cinta. Tuhan pun menyadari demikian. Seperti yang terungkap dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Tuhan sadar bahwa kita harus berproses dan Dia begitu sabar dengan proses kita.